Haleluya. Saudara sekalian, hari ini kita memulai seri yang baru. Siapa yang suka berenang? Enggak suka berenang, tapi suka main air. Haleluya. Kita sudah menyelesaikan seri khotbah Ayub. Siapa di sini yang diberkati oleh Tuhan? Amin. Firman Tuhan tentang Ayub berbicara kepada kita semuanya. Ya, ada hal-hal yang kita tidak mengerti, tetapi Tuhan tetap yang pegang kendali dalam kehidupan setiap kita. Allah memerintah seluruh isi bumi saat ini, masa depan dengan keadilannya. Ada amin? Banyak hal kita tidak mengerti seperti halnya Ayub, tetapi kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita. Ada amin saudara? Amin, haleluya. Nah, hari ini kita memulai seri yang baru. Judul serinya adalah Something in the Water. Sesuatu di air, di dalam air, sesuatu yang ada di dalam air. Ada 4 seri khotbah di sini. Ada tentang penyeberangan Laut Merah hari ini, penyeberangan Sungai Yordan, Danau Galilea atau Laut Tiberias, dan batang air di tanah Negev. Nah, hari ini kita berbicara tentang Laut Merah. Haleluya. Saudara kalau saudara baca Alkitab, sebenarnya Alkitab itu berbicara tentang banyak sekali tentang air. Betul? Ya kan, air. Dari kitab Kejadian, pasal pertama ayat kedua sudah mengatakan, Roh Allah melayang-layang di atas samudera. Di kitab Revelation, kitab Wahyu, pasal yang terakhir dikatakan, mengalirlah sungai kehidupan, airnya bening seperti kristal. Dimulai dengan air, diakhiri dengan air. Amin. Jadi kalau kita lihat firman Tuhan, baca Alkitab, kita tahu banyak cerita tentang air. Kalau saudara ingat, apa saja saudara? Kitab tentang Nabi Nuh, airnya kebanyakan. Ya kan? Tentang Laut Merah hari ini, mukjizat yang dahsyat terjadi, Tuhan membelah Laut Merah. Minggu depan, Sungai Yordan, Tuhan juga membelah Sungai Yordan. Apalagi Sungai Nil, kita tahu di sana ada Musa. Akhirnya Musa menjadi pemimpin yang besar. Apalagi saudara, cerita tentang sumur, bicara tentang air, menimba air. Perempuan Samaria, di situ Tuhan mengatakan, mulai hari ini, semua orang akan menyembah Bapa di surga di dalam roh dan kebenaran. Di sungai juga, di sumur juga, Ishak mendapatkan jodoh. Jangan pulang cari sumur ya. Haleluya. Banyak sekali cerita tentang air di dalam firman Tuhan yang kita tahu setiap cerita tentang air ada cerita tentang Allah, kuasa Allah yang bekerja di sana. Ada hadirat Tuhan, kedaulatan Tuhan di sana. Amin. Nah, hari ini saudara kita berbicara tentang penyeberangan Laut Merah. Amin. Saudara tahu bahwa signifikan daripada cerita ini. Saya tahu Pak, saya sudah nonton film Musa, saya nonton film kartun dan sebagainya. Ya kan? Kita hanya kadang-kadang sambil lalu cerita itu seperti hanya cerita biasa, seperti cerita-cerita dunia. Tetapi penyeberangan Laut Merah sangat-sangat penting dan signifikan. Tidak hanya bagi bangsa Israel, tetapi bagi kehidupan kita. Contohnya saudara, penyeberangan Laut Merah adalah Tuhan membebaskan bangsa Israel dari orang Mesir, jajahan orang Mesir. Jadi tadinya budak menjadi orang bebas. Itu sama dengan kita, dulu kita adalah budak dunia. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita menyeberang sungai Laut Merah kita, mendapat keselamatan. Itu signifikan luar biasa. Tetapi hari ini kita akan kembali ke cerita ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan itu sangat-sangat dahsyat sekali. Dan itu cerita mukjizat yang luar biasa saudara. Ya, saya ingin tanya saudara sebelum kita lihat ceritanya. Siapa yang pernah kepepet di sini? Kepepetnya bukan masalah uang. Itu juga sih. Apa saja dalam kehidupan saudara kepepet, saudara maju kena, mundur kena. Ya kan? Atau dipepet lah ya, dengan keadaan, situasi, bahkan orang manusia. Seperti buah si malakama. Ya kan? Dimakan, ada yang mati, enggak dimakan, ada yang mati. Saudara, kita semua pernah mengalami situasi kepepet di mana seakan-akan tidak ada jalan keluar. Disinilah bangsa Israel ketika menghadapi Laut Merah, mereka kepepet.
Luar biasa, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Saudara, cerita Laut Merah ini cerita yang sangat-sangat dahsyat. Mungkin saudara kesana kalau saudara ke Israel melihat Laut Merah, ya kok seperti sungai biasa, kenapa disebut laut gitu ya. Memang di sana saat ini mungkin karena itu sungai di padang pasir ya, di padang gurun. Enggak kayak sungai-sungai milik saudara, Bengawan Solo, Sungai Kapuas yang airnya seperti laut. Sungai-sungai di daerah tropis itu sungai di padang gurun, kadang-kadang kering gitu ya. Apalagi sekarang masa-masa global warming, airnya nggak ada, ya kan? Saudara, saya pernah baca satu cerita, entah itu benar apa enggak, tentang Laut Merah. Ada seorang anak kecil begitu pulang sekolah minggu gitu ya, dia cerita, sekolah minggu kan cerita Laut Merah ya. Wah, bangsa Mesir dikalahkan. Ya, bangsa Israel lewati Laut Merah, Tuhan membelah Laut Merah dengan luar biasa, berbondong-bondong orang melewati Laut Merah. Terus ada pemuda yang mendengar, iya, tetapi Laut Merah itu sebenarnya airnya cuma sedengkul tingginya. Anak itu tidak kecewa, saudara. Dia tahu itu mukjizat Tuhan, kejadian dahsyat Tuhan. Dia katakan, wow, cuma sedengkul, Allahku luar biasa, cuma sedengkul saja. Tuhan mampu menenggelamkan tentara Mesir. Cuma sedengkul. Anak itu tahu kedahsyatan daripada cerita penyeberangan Laut Merah. Amin. Kadang-kadang kita menganggap itu sudah ya cerita biasa. Nah, hari ini saya percaya setiap kita pernah menyeberangi Laut Merah kita. Amin. Situasi kepepet. Dan saudara, hari ini ketika saudara merenungkan Laut Merah kehidupan saudara yang Tuhan bawa saudara menyeberang kehidupan itu, saudara pasti bersyukur. Bukan karena saudara, bukan karena dia, bukan karena gereja, tetapi hanya Tuhan yang membawa saudara menyeberangi Laut Merah kehidupan saudara di masa lalu. Dan mungkin hari ini saudara sedang menghadapi Laut Merah saudara. Hari ini kita belajar daripada firman Tuhan. Bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel melalui Laut Merah itu. Amin. Saudara siap belajar hari ini? Ya, mungkin ada yang terjebak dalam situasi kehidupan di Laut Merah. Mungkin ada yang kepepet dalam kehidupan di Laut Merah saat ini. Saudara tidak tahu jalan keluar. Ya, tidak tahu jalan keluar. Ya, mungkin semua kita mengalami itu semuanya. Saudara utak-atik cari solusi, saudara mencari orang pintar, mencari jawaban, tetapi masih tidak ada jawaban. So, pakai pengalaman masa lalu masa lalu saudara, kepintaran saudara tidak bisa cari jalan keluar. Situasi Laut Merah setiap kita. Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita mengalami krisis yang signifikan, ketika kita menghadapi kesulitan yang dahsyat, kita tidak tahu jalan keluar, tetapi kita tahu Tuhan pernah menolong kita. Amin. Kita sudah tahu tiada yang mustahil bagi Tuhan untuk setiap kita. Saudara percaya, Laut Merah saudara, yang saudara hadapi hari-hari ini Tuhan akan membawa saudara menyeberanginya dengan kuasa Tuhan. Amin. Saudara, tapi hari ini kita belajar untuk menyadari kita apa yang akan dilakukan Tuhan bagi saudara dan saya, apa yang dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Ketika sungguh-sungguh menghadapi Laut Merah di depan mata. Boleh tampilkan petanya, saudara, kita lihat peta di layar, silakan. Nah, itu adalah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Rameses, yang di atas, paling atas itu adalah Sungai Yordan. Mereka menyeberang Sungai Yordan, masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ya, saudara lihat ya. Itu turun ke bawah, habis itu menyeberangi Laut Merah, terus turun ke bawah, Gurun Sinai yang mendapatkan 10 perintah Allah, kemudian ke atas, ke bolak-balik, sampai ke atas lagi. Itu berapa tahun lamanya? 40 tahun lamanya. So, perhatikan lagi petanya. Dari Rameses titik awal itu, sebenarnya ke tanah Kanaan tuh bisa lewat atas kan? Ya nggak saudara? Lewat pesisir atas itu sekitar 2 minggu saudara. Lewat pesisir atas itu dekat. Kenapa Tuhan pula bawa ke bawah, putar-putar. Ada yang pernah dibawa Tuhan putar-putar? Nah, padahal ada jalan pintas Tuhan, kenapa nggak bawa ke atas saja?
Oke, turunkan petanya. Nah, saya ingin membawa saudara, bangsa Israel sejak meninggalnya Yusuf yang menjadi orang berkuasa di sana, tinggal di Mesir berapa tahun sebelum mereka keluar dari tanah Mesir? 430 tahun. 430 tahun jadi apa mereka? Jadi budak, saudara. Semuanya budak. Ini anak budak, ini om budak, ini tante budak. Ini kakek budak, ini ibu, semuanya budak. Semuanya punya mental budak, pekerjaannya budak, pikirannya budak. Semuanya, saudara. Apa yang bisa mereka lakukan? Profesi apa yang bisa mereka dapatkan? Budak. Budak, saudara. Tapi tetap mereka adalah bangsa pilihan. Tuhan punya rencana dalam kehidupan mereka. Tuhan sudah berjanji akan membawa mereka ke tanah perjanjian. Ketika Tuhan membawa mereka, Tuhan tidak membawa mereka ke atas. Ada alasannya, saudara. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, Tuhan membawa kita mutar. Ada alasannya. Pembentukan pribadi kita, untuk kita lebih mendekat kepada Tuhan, untuk kita nangis di hadapan Tuhan, untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Ada alasannya. Bagi bangsa Israel kenapa tidak dibawa ke atas? Karena saya katakan bangsa Israel adalah bangsa budak. Mereka belum pernah berperang, mereka tidak tahu menghadapi orang-orang di luar. Mereka selalu dalam tekanan bangsa Mesir. Ya, saudara mengerti ya. Sehingga Tuhan hari ini kita belajar akan membawa mereka sampai ke depan Laut Merah dan Tuhan akan menyeberangkan mereka. Nah, mari kita belajar dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ada yang kita bisa pelajari. Ketika kita menghadapi Laut Merah kita takut, bangsa Israel takut. Kalau saudara tidak takut menghadapi Laut Merah saudara, saya nggak tahu saudara masih punya perasaan apa enggak. Pasti kita takut dan khawatir, amin? Pasti saudara. Dan kekhawatiran, ketakutan kita membawa kita dekat kepada Tuhan. Ketika menghadapi Laut Merah saudara, apa respon saudara? Kecemasan? Saudara fokus kepada masalah saudara? Ini Laut Merah nih, tembok airnya tinggi, bergelora. Ketakutannya akan datang. Mari kita memilih mencari Tuhan. Kenapa saudara? Ada 3 poin yang saya sampaikan di sini. Mengapa? Ketika kita menghadapi Laut Merah kita. Pertama, karena Tuhan yang memegang kendali. Amin. Tuhan yang memegang kendali. Karena Dia memegang kendali. Katakan kiri kanan, karena Dia memegang kendali. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Dia mengendalikan segalanya, Dia melakukan segalanya dengan kuasanya, otoritasnya. Dia maha tahu, Dia tahu segala cara. Amin. Udah tahu Pak? Ya udah tahu. Hari ini mengingatkan kita bahwa Dia masih hari ini memegang kendali kehidupan setiap kita. Amin. Kadang-kadang kita memegang kendali kehidupan kita. Sudah sadar itu? Kadang-kadang kita mengendalikan hidup kita. Ada hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Tapi di atas semuanya Tuhan mengendalikan setiap kita. Kita lihat bacaan kita. Keluaran 13, 17-22 mengatakan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini ke tanah perjanjian. Ayat 20, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan untuk menuntun mereka di jalan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api itu pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, mungkin pada waktu itu Laut Merah belum kelihatan. Tuhan sudah
menuntun mereka. Tuhan sudah merancangkan sesuatu bagi mereka. Tuhan sudah mengendalikan kehidupan mereka. Amin. Enak nggak saudara? Kadang-kadang kita tahu jalan pintas, tapi kita disuruh jalan yang mutar-mutar. Kadang-kadang nggak enak. Kenapa? Karena kita tidak melihat karya Tuhan, tangan Tuhan sedang menuntun kita. Hari ini kita belajar. Bangsa Israel pada saat itu juga mungkin tidak suka. Mungkin Musa, tapi Musa sudah dibentuk. Mungkin dia punya pemikiran, kenapa Tuhan nggak lewat sana? Saudara, yang paling pintar seluruh bangsa Israel hanya Musa, saudara. Yang lain semua budak. Karena Musa selama 40 tahun dia hidup di istana. Kita tahu cerita Musa, diangkat anak oleh kakak perempuan daripada Firaun terdahulu. Dan Musa tumbuh dewasa bersama Firaun yang sekarang. Seperti brother, sekolah bareng, tumbuh dewasa bareng. Sebenarnya Musa sama Firaun yang akhirnya nanti ditenggelamkan itu, mereka saudara angkat. Musa 40 tahun mendapatkan pendidikan dunia terbaik. Ya, sekarang Mesir dulu itu seperti Amerika sekarang, super power. Semuanya pusatnya di Mesir. Ya. Jadi Musa mendapatkan pendidikan yang luar biasa, hikmat dunia yang luar biasa, kepintaran, pendidikan yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa sampai Tuhan bilang stop. 40 tahun Tuhan panggil dia. Sesudah 40 tahun Musa harus tinggal di padang gurun selama berapa? 40 tahun lagi. Untuk menetralisir dari keduniaannya. 40 tahun saudara, Musa harus di padang gurun, dididik, dibentuk oleh Tuhan sampai dia umur 80 tahun siap untuk memimpin bangsa Israel. Jadi Musa adalah yang terbaik daripada yang terbaik. Kemudian Musa memimpin bangsa Israel pada peristiwa ini. Saudara, sebagai orang pintar, Musa pasti pikir, kenapa tidak lewat atas saja? Kenapa lewat bawah? Tetapi Musa adalah hamba yang setia. Dia tahu Tuhan bekerja melalui hidupnya. Dia tahu Tuhan sedang menuntun bangsa ini untuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Tuhan pegang kendali kehidupan setiap kita. Amin. Saudara, kalau saya katakan tadi, kalau kita menilik kehidupan kita di masa lalu, saudara akan merenung hari ini, ya, Tuhan sudah menuntun kehidupan saya. Walaupun duka, walaupun banyak air mata, Tuhan sudah membentuk kita, menuntun kita, Tuhan pegang kendali dalam kehidupan kita. Boleh dikatakan Tuhanlah yang sutradara kehidupan kita. Dia mengorkestra kehidupan kita. Ada masa bodoh kita, keputusan salah kita, Tuhan mengampuni kita, Tuhan kembalikan ke jalan yang benar. Amin. Tuhan pegang kendali. Nah, sekarang kita belajar. Laut merah kehidupan saudara, hari ini Tuhan adalah Allah yang sama memegang kendali. Tuhan tahu kehidupan saudara, Tuhan tahu jalan yang baik walaupun memutar bagi kita, susah bagi kita. Tuhan tahu tujuan yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Di dalam Keluaran 14, 13, 16 kita lanjutkan bacaan kita. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tegak, tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ayat 15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Kembali Tuhan mengatur segalanya. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Tetapi tetap Musa yang harus mengangkat tongkat. Tetapi Allah yang mengatur, Allah yang mengendalikan segalanya. Tetap saudara harus menjalani kehidupan saudara. Tetapi tetap Allah yang mengatur, yang mengendalikan segala-galanya. Amin. Dari awal, dari Keluaran, sudah tahu kitab Keluaran ini, kejadian Laut Merah itu dahsyat luar biasa. Tetapi ketika kita lihat proses keluaran mereka sendiri, suatu yang dahsyat luar biasa. Dari pemanggilan Musa sampai 10 tulah. Saudara ingat 10 tulah? Itu luar biasa saudara. Itu dari sana Tuhan sudah mengendalikan kehidupan bangsa Israel.
Karena Tuhan Tuhan punya rancangan untuk mereka ke sana. Semuanya diatur oleh Tuhan. Kehidupan kita semuanya diatur oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan. Amin. Nabi Yesaya mengatakan di dalam Yesaya 55:8-9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Mari kita punya hikmat itu. Sehingga apapun liku-liku jalan saudara, sehingga apapun tembok-tembok air yang begitu tinggi, Laut Merah saudara, yakin rancangan Tuhan yang terbaik. Amin. Rencana Tuhan dalam hidupku pasti berhasil. Amin saudara. Haleluya. Nah, kita tahu bahwa Tuhan mengendalikan dari awal kehidupan bangsa Israel sampai mereka menyeberangi Laut Merah. Saudara, kalau saudara bayangkan saudara nonton film Musa Keluaran, ketika laut terbelah itu terbelah, ya saudara nonton film gitu ya, ada tembok air, firman Tuhan mengatakan mereka menyeberang di tanah yang kering. Saya lagi bingung, kalau laut yang begitu lama, tanahnya bakalan kering nggak ya? Pasti becek-becek lah ya. Apalagi itu di dasar. Sebenarnya bukan laut banget, itu antara laut dan sungai. Pasti banyak lumpurnya kan? Kalau Tuhan melakukan mukjizatnya, Tuhan tidak tanggung-tanggung saudara. Mungkin saudara takut sani menyeberangi Laut Merah saudara ketika Tuhan sudah melakukan mukjizat. Bisa nggak ya? Lumpurnya dalam nggak ya? Ini tembok airnya. Tiba-tiba keluar ikan paus bagaimana? Sekalipun Tuhan melakukan mukjizat dalam kehidupan kita, saudara sedang menyeberangi, masih ada rasa khawatir. Tapi ingat ketika Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Ketika Tuhan sudah membelah Laut Merah saudara, tidak ada satupun bisa menutupnya, sampai Tuhan nanti menutupnya. Ketika Tuhan menutupnya, saudara pasti sudah di seberang. Amin. Nah sekarang apa yang kita pelajari? Apa arti bagi kita bahwa Tuhan pegang kendali kehidupan kita? Ada 4 hal ya, secara cepat. Pertama, karena Tuhan yang memegang kendali, kita bisa mempercayainya dengan segala keadaan. Dalam segala keadaan kita bisa mempercayainya. Amin. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Karena dia pegang kendali, kita bisa mempercayainya dalam segala keadaan, dalam segala musim kehidupan kita. Ada amin saudara? Yang kedua, karena Tuhan yang memegang kendali, kita dapat mempercayainya untuk masa depan kita. Amin. Tidak hanya masa depan kita. Kita terus. Kalau ngomong masa depan jodohnya siapa dan sebagainya. Tidak, bagi saudara yang punya anak, masa depan anak kita. Tuhan pegang kendali masa depan anak cucu kita. Amin. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Ketika kami mendapatkan Jonathan, banyak sekali rancangan, pikiran, rencana kita. Menjadi ini, menjadi itu, menjadi ini, dan menjadi itu. Tetapi akhirnya kita harus tahu rencana Tuhan yang terbaik. Amin. Saya hanya menyerahkan Jonathan kepada Tuhan saja. Hendakmu yang terjadi. Itu benar-benar Tuhan Yesus mengajarkan kehendakmu yang terjadi itu untuk kita percayai, untuk kita lakukan. Kenapa saudara? Karena Yesus pernah ada di surga. Saudara, kita belum pernah ada di surga. Di surga itu yang terbaik, terbaik, dan terbaik. Amin. Makanya Yesus mengajarkan terjadilah seturut kehendakmu. Di bumi seperti apa yang ada. Di surga ada sakit penyakit enggak saudara? Di surga ada kemiskinan enggak saudara? Kok tahu? Firman Tuhan mengatakan di surga tanahnya, jalanannya terbuat dari emas. Bukan dilapis emas saudara. Yang suka emas di surga pasti ngorek-ngorek. Tidak dilapis, saudara, terbuat dari emas. Mau gali sampai dalam berapapun terbuat dari emas. Saudara, mari kita selalu percaya masa depan kita
terjadi seluruh kehendak Tuhan. Karena dia pegang kendali. Nomor 3, karena Tuhan yang memegang kendali, kita dapat percaya bahwa dia mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan. Amin. Roma 8:28, saudara pasti hafal. Mulai dari kebodohan kita, kesalahan kita, segala sesuatu akan terjadi menurut Tuhan untuk kebaikan kita bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Tuhan pegang kendali semuanya. Ya, kita melakukan kebodohan, kita melakukan dosa, kesalahan. Ada harga yang dibayar, ada pembentukan karakter, tetapi ujungnya adalah kebaikan buat setiap kita. Karena saudara bukan anak yatim. Saudara anak Tuhan. Tuhan sentil, Tuhan didik, Tuhan hajar. Karena dia sedang merencanakan yang terbaik bagi saudara. Amin. Dia pegang kendali kehidupan kita. Nomor 4, karena Tuhan adalah Raja, kita dapat percaya bahwa Tuhan akan memimpin dan membimbing kita. Jangan takut. Takut di celah-celah air, Tuhan tetap memimpin saudara. Mazmur 3:28 mengatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Saudara sering berkata seperti ini? Tuhan sedang melihat saudara. Karena dia ingin membimbing saudara. Karena dia mengendalikan, tidak hanya kasih saudara pernah lihat anak-anak orang Thailand yang dikasih tali? Ya. Saudara, Tuhan mungkin mengendalikan saudara tidak seperti itu. Dia mengendalikan dengan membimbing saudara ketika dia juga memperhatikan hidup kita, tingkah laku kita. Amin. Tuhan pegang kendali kehidupan kita. Saudara sekalian, renungan hari ini poin pertama bahwa Tuhan pegang kendali. Mari kita berserah kepada Tuhan. Amin. Berserah penuh kepada Tuhan. Dalam kelemahan saudara, dalam putus asa saudara hari-hari ini menghadapi Laut Merah. Saudara tahu bahwa bangsa Israel ketika itu, saya sudah katakan kembali ya, mereka pasti merasa lemah, merasa kepepet. Saudara tahu apa yang terjadi ketika mereka sampai di tepi Laut Merah? Ini Laut Merah nih. Mereka pernah berenang nggak saudara? Nggak ada yang bisa berenang. Berperang nggak bisa, berenang nggak bisa. Kenapa saudara? Posisinya cuma budak. Ketika menghadapi Laut Merah, bergelora. Gimana pula jalan ke sana? Tidak hanya itu saudara, ketika mereka menoleh ke belakang, tentara Mesir, 600 kereta kuda, tentara yang terbaik, yang dulu suka memecut mereka, yang membunuh mereka, ada di belakang. Saudara pernah dalam keadaan seperti itu? Itulah kondisi Laut Merah yang harus kita hadapi. Maju kena, mundur pun kena. Tapi ingat, di dalam kelemahan itu Tuhan ada. Karena Tuhan punya rencana bagi bangsa ini. Poin pertama saya tutup dengan 2 Korintus 12:9 mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu Paulus mengatakan, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus mengatakan, dalam keadaan kepepet, dikejar, dipenjara, Tuhan aku lemah. Aku sudah selesai. Justru di situ dia merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Saya harap mungkin saat ini saudara lemah, saat ini mungkin saudara kepepet dan tidak tahu jalan keluar. Justru dalam kelemahan saudara berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu lagi. Tuhan, aku tidak bisa lagi. Tuhan, ampuni aku memakai kekuatanku, saat ini juga aku masih posisi yang sama. Solusinya bukan kita, solusinya Tuhan karena dia pegang kendali. Amin. Poin kedua, ketika menghadapi Laut Merah kita, cari, pandang Tuhan. Karena dia adalah Allah yang setia. Allah yang setia. Amin saudara, dalam Keluaran 13:19 mengatakan, Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Apa hubungan dengan tulang? Apa hubungan dengan ucup? 430 tahun. Yusuf sudah meninggal, sudah lama. Mungkin 400 tahun lalu Yusuf sudah meninggal. Kuasanya sudah nggak diingat.
Yusuf menjadi orang nomor 2 yang berkuasa di seluruh tanah Mesir. Nomor 1 ya tentu Firaun. Tetapi Yusuf sudah meninggal begitu lama. Apa signifikan daripada Yusuf di sini? Sudah tahu bangsa Israel. Mereka mengetahui janji Allah turun-temurun melalui omongan. Yusuf tahu janji Allah. Apa janji Allah? Kita lihat di dalam Kejadian 50 ayat 24 mengatakan demikian. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Dia masih hidup nih ya. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Sebelum mati Yusuf masih orang berkuasa, saudara. Keturunan dari 72 orang mungkin belum begitu banyak. Dia masih berkuasa. Tapi dia tahu janji Tuhan. Terlebih dia tahu kesetiaan Tuhan. Suatu saat dia akan membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Mungkin Yusuf tidak tahu bangsa Israel harus melalui Laut Merah. Mungkin tidak tahu, tapi dia tahu janji Tuhan. Dia tahu Allah adalah setia. Amin. Keluaran 6 ayat 6 mengatakan, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Allah, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dengan hukuman-hukuman yang berat. Ini nubuatan, saudara. Ketika saudara menerima janji Tuhan, mungkin sekian tahun yang lalu saudara membaca firman Tuhan, ada janji Tuhan. Begitu melekat dalam kehidupan saudara, janji Tuhan dari firman Tuhan. Tuhan adalah yang setia, tidak main-main saudara. Ketika Tuhan menyentuh hati saudara, menyentuh roh saudara dengan firman Tuhan yang saudara baca, itu janji Tuhan dan Tuhan setia akan janjinya. Amin. Tuhan yang setia artinya apa? Kita dapat percaya kepada Dia secara total. Tuhan itu adalah setia. Kesetiaannya pada saat ini akan mendatangkan penghiburan saudara. Laut Merah apa yang saudara hadapi saat ini? Pergumulan apa? Tantangan apa dalam kehidupan saudara? Tantangan keluarga, tantangan kehidupan ekonomi, tantangan kehidupan secara pribadi. Ada orang-orang buat apa saya hidup lagi ya? Saya dikhianati orang yang saya kasihi, uang saya habis. Masih ada harapan saudara. Amin. Kesetiaan Tuhan akan memberikan saudara penghiburan bahwa Dia dapat dipercaya. Amin. Yusuf tidak tahu apa yang terjadi kepada keturunannya, tapi dia tahu Allah tetap setia. Makanya dia menubuatkan, Tuhan akan membawa kalian ke tanah Mesir, bawa tulang-tulangku. Dia sudah tahu dia akan mati dan tulang-tulangnya harus dikuburkan di tanah Kanaan. Di tanah perjanjian. Dia sudah tahu itu akan tergenapi karena dia percaya Allahnya adalah Allah yang setia. Kalau berbicara tentang kesetiaan, ada manusia yang 100% setia? Ada yang setia 100% di sini? Coba angkat tangan. Saya juga nggak berani. Tidak ada yang setia, saudara ya. Saudara tahu bahwa apa artinya tidak ada manusia yang 100% setia? Karena kita tahu tidak ada 100% manusia yang setia. Kadang-kadang hal itu kita terapkan pada Allah. Kadang-kadang kita susah percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Hari ini kita melihat Allah itu setia. Tuhan walaupun dengan segala pergumulan bangsa Israel, Tuhan tetap menepati janjinya. Saudara tahu bahwa orang yang keluar, bangsa Israel yang keluar dari Mesir, terus kutak-katik masuk 40 tahun di perjalanan padang gurun, mereka semuanya nggak ada yang masuk ke tanah perjanjian, saudara. Nggak ada yang masuk. Tapi keturunan mereka sesudah itu, yang masih kecil ataupun lahir di padang gurun, mereka masuk ke tanah perjanjian. Hanya 2 orang yang bisa masuk dari yang keluar dari tanah Mesir, Joshua dan Kaleb. Musa sendiri tidak masuk, karena Musa pernah melawan Tuhan. Apalagi semua bangsa yang tegak tengkuk ini, komplain. Kalau komplain sudah berarti tidak percaya kepada Tuhan kan? Siapa yang suka komplain? Siapa yang komplain tadi pagi? Saya nggak punya baju nih. Komplain saudara. Kalau saudara komplain, mengeluh, saudara mengatakan Tuhan saudara tidak mampu.
Betul? Betul nggak? Bangsa Israel komplain di padang gurun, nggak ada air dikasih air. Nggak ada makanan dikasih mana. Nggak ada daging dikasih daging. Tuhan itu baik loh, sangat-sangat sabar. Karena dia bukan masalah bangsa Israel, bukan bangsa keturunan ini, akhirnya mereka nggak masuk, Tuhan nggak mau mereka masuk. Tapi Tuhan punya rencana yang besar. Bangsa ini walaupun keturunannya yang nanti masuk, tetap masuk karena itu rencana Tuhan. Saudara, mari kita tetap percaya kepada Tuhan yang setia. Amin. Apa artinya setia? Ada firman Tuhan mengatakan, Allah itu setia turun-temurun beribu-ribu keturunan. Kesetiaannya adalah selama-lamanya, pemazmur mengatakan. Itu Allah saudara. Apa arti bagi kita bahwa Tuhan itu setia? Kita belajar lagi ada 4 hal. Apa arti bagi kita bahwa Tuhan itu setia? Pertama, kesetiaannya tidak tergantung pada kesetiaan manusia. Amin. Tidak tergantung kepada kita. Kalau Tuhan kesetiaannya, timbangannya sama dengan kesetiaan kita biasanya lebih turun. Turunlah kesetiaan Tuhan, cilaka kita semuanya. Kesetiaan Tuhan tetap sama, kesetiaan kita naik, turun, naik. Tuhan tetap sama. Jadi kesetiaan Tuhan, saudara itu tidak tergantung pada kesetiaan kita. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Jadi bagaimana kalau ada jemaat ICA tidak setia? Tuhan akan meninggalkan ICA? Dapatkah kesetiaan itu, kesetiaan kita yang naik turun itu membatalkan kesetiaan Allah? Ya. Rasul Paulus selalu memberikan pertanyaan retorika yang tidak perlu dijawab karena kita sudah tahu bahwa kesetiaan Allah itu tidak tergantung dengan kesetiaan kita yang naik turun, on and off, signal ada, signal nggak ada. Sama. Kesetiaan Allah sama. Amin. Kalau kita tidak ada signal bukan berarti signalnya nggak ada. HP kita, mungkin sering kita banting. Signal yang nggak dapat, signalnya selalu ada. Posisi kita di sini, ya kan? Tuhan selalu setia. Saudara setia atau tidak setia? Yang kedua, kesetiaannya memberi kita harapan yang penuh dengan keyakinan. Walau saat ini saudara putus asa saudara habis, putus harapan. Mengingat bahwa Allah itu setia, selama-lamanya dan sampai beribu-ribu keturunan akan membangkitkan harapan kita. Amin. Di dalam Ibrani 10:23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikan bagi pengharapan kita, Dia adalah Allah yang setia. Haleluya. Amin. Ingat itu saudara, pengharapan kita karena Dia yang setia. Nomor 3, kesetiaannya melimpah. Di dalam Mazmur 86:15 mengatakan, tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Pemazmur mengalami semuanya itu. Saudara ingat suatu saat Daud pernah kepepet? Seperti pengalaman Laut Merah, dia dijanjikan menjadi raja bangsa Yahudi. Tetapi raja yang ada nggak mati-mati. Raja yang ada, Raja Saul, justru ingin membunuh dia. Saudara pasti akan bertanya, mungkin Daud bertanya, Tuhan janjimu gimana sih? Aku diangkat oleh Nabi Samuel, Nabi pada saat itu yang hebat. Menjadi raja. Aku nggak minta, aku masih culun, aku masih kecil, tapi diangkat menjadi raja. Tapi buktinya kapan? Justru ini orang raja membunuh saya. Pengalaman Laut Merah, tetapi Raja Daud waktu itu belum menjadi raja, dia tahu, dia menghormati Tuhan, dia tahu Allah yang setia, janjinya iya dan amin. Dan terbukti Tuhan akhirnya mengangkat dia menjadi raja yang hebat bagi bangsa Israel. Amin. Nomor 4, kesetiaannya menjamin pengampunan kita. Saudara, kalau Tuhan tidak setia, mati kita semuanya. 1 Yohanes 1:9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya, Dia Tuhan yang adil, tetapi Dia Allah yang setia kepada anak-anaknya. Sebagai seorang ibu, seorang bapak, anak kita bandel,
kita adil, kita ingin mengajarnya, kita ingin mendidiknya, mendisiplinnya, tetapi kita adalah Allah yang setia. Kita orang tua yang setia, bapak yang setia, ibu yang setia, karena dia adalah anak kita. Betul? Kita tetap mengasihi mereka, mengampuni mereka, ingin membangkitkan semangat mereka untuk mengangkat kehidupan mereka. Amin. Terlebih Bapa di surga, dia memang Allah yang adil, tetapi dia Allah yang setia. Sehingga kita punya pengharapan di dalam pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Yesus berkata di dalam Matius 28:20 mengatakan, dan ajalah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, apapun gonjang-ganjing kehidupan saudara, apapun laut merah, besar, kecil, sedang ukurannya, Tuhan adalah yang setia. Dia akan mengawal kehidupan kita. Amin? Oke, sekarang poin ketiga. Kapan habisnya Pak Ari? Kita belum seberang saudara, belum habis-habis. Oke, poin ketiga. Ketika menghadapi laut merah kita harus mencari Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia selalu hadir bersama kita. Amin? Dia maha hadir dalam kehidupan kita. Keluaran 13:21-22 mengatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api itu pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, tiang awan dan tiang api itu tanda nyata, tangible, bisa dilihat, bisa dirasakan hadirat Tuhan. Saudara, hari-hari ini saudara perlu tiang awan, tiang api? Rasanya kita perlu agar kita takut. Biar jelas itu tiang awan, oh ya Tuhan hadir. Tapi tiang awan, tiang api menandakan hadirat Tuhan hanya terjadi pada saat itu bagi bangsa Israel, dituntun di padang gurun. Saudara tahu ketika tiang awan itu berhenti, bangsa Israel harus berhenti. Hadirat Tuhan berhenti, masa dia nyelonong sendiri? Enggak mungkin kan? Mereka berhenti, pasang tenda. Bukan di North Point sih, dia di padang gurun. Pasang tenda. Ketika sudah di sana, pasti ada acara Tuhan, acara Tuhan panggil Musa, kasih wejangan, agar Musa kasih wejangan kepada bangsa Israel. Ketika urusan sudah selesai, tiang awan itu atau sampai malam hari tiang api itu suruh berjalan, tengah malam sekalipun, ketika tiang api itu berjalan, mereka jalan lagi. Itu hadirat Tuhan yang dirasakan. Sampai tiang awan, tiang api tidak ada, sampai ada bait suci, tabut perjanjian. Kita tahu ruang Maha Kudus? Ruang Maha Kudus itu adalah tanda hadirat Tuhan. Dan tidak sembarang orang bisa masuk ruang Maha Kudus. Karena itu ruang Maha Kudus. Sudah tahu bahwa saya pernah mengatakan hanya satu imam besar yang dipilih setiap tahun. Dari yang kudus yang tidak bercela, dipilih setahun sekali. Karena itu hadirat Tuhan, ada tabut perjanjian. Saudara, Laut Merah saudara, Tuhan hadir. Amin. Pak Ari, hari ini nggak ada tabut perjanjian. Memang nggak tahu di mana tabut perjanjian. Hari ini nggak ada tiang awan, tiang api lagi. Saudara, sebagai perjanjian baru, anak perjanjian baru, Tuhan memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Itu adalah hadirat Tuhan. Mengerti saudara ya? Perjanjian lama, tiang api, tiang awan, tabut perjanjian, bahkan Daud mengatakan, Daud tahu ada hadirat Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan janganlah rohmu berlalu daripadaku. Dia merasakan hadirat Tuhan, roh Allah. Dia menikmati, dia tahu ketika roh Allah ada dalam kehidupannya, dia apapun masalah, apapun laut merah, dia tetap akan bertahan. Daud tidak menginginkan roh Allah pergi daripada dia. Dalam cerita perjanjian lama ketika sudah bait suci dibangun, ketika Tuhan ingin memberikan tugas kepada seseorang menjadi seorang nabi, atau pembawa pesan, roh Allah akan datang dalam kehidupannya. Jadi pada saat itu roh Allah akan datang dan pergi sesuka hatinya. Bukan lagu ya. Roh Allah, hadirat Tuhan akan datang sesuka hatinya. Tetapi saudara dan saya kita punya perjanjian yang lebih baik, perjanjian darah di dalam Kristus.
Ketika saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hadirat Tuhan dimeteraikan di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Dan saudara bertanya, saya nggak merasakan roh Allah. Jauh sekali, saya nggak pernah merasakan roh Allah. Saudara mau pernah datang nggak kepada Allah? Pertanyaan itu. Pastor Edmund pernah mengatakan, kita anak perjanjian baru, berdasarkan covenant, perjanjian. Dia bilang, hadirat Allah, meterai Roh Kudus itu seperti sebuah pernikahan. Pernikahan kan sebuah perjanjian kan? Ya kan? Kehidupan suami istri. Ya kan? Seperti saya dan Ibu Nurul di rumah ya. Tiap hari dia di sana kan? Masalahnya saya bersekutu sama dia atau tidak kan lain urusan kan? Hadirat Allah selalu ada. Apakah saudara bersekutu dengan dia, ngobrol sama dia, itu tergantung saudara. Jangan pernah menyalahkan, oh Tuhan tidak hadir dalam kehidupan saya. Kalau saudara sungguh-sungguh anak Allah yang percaya kepada Tuhan, Roh Allah sudah dimeteraikan. Oh saya sudah berdosa, Roh Allah tinggalin saya. Saudara hidup di zaman perjanjian lama apa perjanjian baru? Pikir saudara, apakah dosa saudara lebih dahsyat daripada kuasa Tuhan? Sehingga saudara mencuri bunga, Roh Kudus pergi. Roh Kudus dimeteraikan sampai mempelai laki-laki itu datang menebus saudara. Firman Tuhan mengatakan. Ketika di rumah, ya mungkin contohnya 24 jam. Ya kan? Udah mundur, tapi saya nggak sapa dia. Dia sibuk, saya di ruang kerja, saya bikin konten. Konten renungan harian, saya video sendiri, edit sendiri, bikin konten. Ya kan? Sibuk sendiri. Saya nggak pernah ngomong sama dia. Sampai makan malam kan, duduk ngobrol sama anak-anak. Itu seperti itu sampai saudara duduk bersama dengan Roh Kudus, itu hadirat Tuhan. Tetapi hadirat Tuhan dari pihak Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Apakah saudara bersekutu dengan Tuhan saat ini? Dalam hari-hari saudara sibuk dengan kesibukan saudara? Bagaimana Pak bersekutu dengan Tuhan? Ya baca firman Tuhan lah. Ya menyanyi dan memuji Tuhan lah. Bukan membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan mengatakan, baca ayat-ayat, pelajari ayat-ayat. Banyakkan orang hanya baca firman Tuhan, tidak mempelajari firman Tuhan. Ketika saudara baca firman Tuhan, dikatakan firman yang hidup, dia akan berbicara kepada saudara. Itulah hadirat Tuhan. Yang saudara inginkan, itu dia. Saudara harus mengambil langkah untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan selalu ada, karena dimeteraikan bagi kita. Mengerti saudara, perjanjian baru. Saudara adalah anak perjanjian baru. Apa artinya bagi kita Tuhan beserta kita senantiasa? Secara singkat 3. Hari ini banyak pelajaran. Hadirat Tuhan adalah jaminan perlindungan buat kita. Jaminan perlindungan buat kita. Saudara perlu hadirat Tuhan dalam menghadapi persoalan hidup saudara? Ya, kita lihat. Kita lihat di dalam Keluaran 14. Contohnya tadi ya. 19:20. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. 20. Demikian tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malamnya. Hadirat Tuhan adalah perlindungan bagi kita. Tuhan bisa di depan kita, di belakang kita. Saudara tahu ketika itu Laut Merah di belakang tentara Mesir. Tentara Mesir itu bisa melihat bangsa Israel. Dia akan maju. Mereka kuat, terlatih, berperang. Ada kudanya pula. Dengan gampang semalaman bangsa Israel akan mati semuanya. Tapi hadirat Tuhan menutupi, menjadi batas perlindungan bagi bangsa Israel. Semalam-malaman. Bangsa Israel, bangsa Mesir mungkin nggak kelihatan kemana mereka ya. Mereka nggak melihat. Hadirat Tuhan adalah perlindungan bagi kita semuanya. Amin. Tuhan akan melindungi saudara dalam mara bahaya saudara. Bahkan dari kebodohan kita mengambil tindakan, jalan yang salah. Hadirat Tuhan akan melindungi kita semuanya. Amin. Kedua, hadirat Tuhan
tidak hanya melindungi kita, tetapi hadirat Tuhan adalah kemenangan bagi kita. Amin. Saudara bisa berperang dengan kekuatan saudara. Peperangan saudara hasilnya hanya akan sementara. Di dalam Keluaran 14, 24, 25 kita melihat lagi cerita bangsa Israel. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara Mesir. Hadirat Allah. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari, meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang bagi mereka melawan kita. Saudara, hadirat Tuhan, tiang awan dan tiang api, Dia mendatangkan kemenangan bagi bangsa Israel. Bangsa Israel berperang, sudah saya katakan. Mereka boro-boro angkat tombak, panah. Yang biasa mereka angkat adalah pacul. Berperang, Tuhan berperang bagi mereka di dalam kuasa hadiratnya. Amin. Apa keadaan saudara saat ini? Saudara mau perang sendiri? Panggil Tuhan, hadirat Tuhan akan berperang bagi saudara. Memenangkan perkara-perkara saudara. Amin. Nomor 3, hadirat Tuhan tidak hanya merupakan pelindungan, kemenangan, tapi adalah pertolongan bagi kita semuanya. Dalam kehidupan kita bermasalah, menghadapi laut merah kita kadang-kadang minta tolong kepada manusia. Minta tolong kepada Allah, amin. Dalam hadirat Allah, Tuhan akan mengutus orang-orang akan menolong saudara. Jangan terbalik saudara. Ibrani 13:5-6 mengatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Karena hadiratnya, karena penyertaannya, Dia menjadi penolong kita yang setia. Amin. Haleluya. Saudara, apa laut merah saudara hari ini? Saya bingung Pak, pulang apa enggak pulang? Karena saya lihat orang yang pulang datang lagi. Apa urusan di Indonesia ya, nanti saya pulang saya datang lagi. Saya sering katakan kalau mau pulang harus tahu apa yang dilakukan, kalau enggak saudara balik lagi. Harus tahu apa yang saudara rencanakan di Indonesia. Mau nikah ya nikah, silakan kalau Tuhan memberikan yang terbaik. Betul. Kalau mau usaha, rencanakan dari sini. Jangan saudara nyebur tanpa tahu arah kemana. Kalau ada masalah, laut merah, hadapi. Hari kita belajar, Tuhan kita setia, amin. Hadirat Tuhan senantiasa bersama kita dan Tuhan memegang kendali kehidupan saudara. Amin. Ada laut merah, datang kepada Tuhan. Amin. Saya tutup dengan satu ayat di dalam Yesaya. Apapun keadaan saudara, di Yesaya 43 ayat kedua mengatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Ada amin saudara? Apabila atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Laut merah jangan mundur. Maju terus. Amin. Air, sungai, mungkin ya basalah sepatu saudara. Api, ya mungkin angus-angus sedikit. Tapi Tuhan tidak membiarkan kehidupan saudara hancur kalau saudara setia kepada Tuhan. Tuhan beserta kita semuanya. Amin. Ya, setiap orang menghadapi laut merah mereka masing-masing. Saya juga, ya kan? Setiap kita menghadapi itu semuanya. Tapi percaya hari ini Tuhan kita yang memegang kendali kehidupan kita. Terlebih Allah saudara tidak hanya memegang kendali, tetapi Allah saudara adalah Allah yang membaik. Dia menginginkan, merencanakan, merancangkan sesuatu yang baik bagi saudara. Amin. Dan kemudian adalah Allah yang setia dengan janji-janjinya. Janjinya bagi bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, sampai. Walaupun berliku-liku. Allah saudara selalu hadir dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.